Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik. Untuk menambahkan jiwa nasionalisme kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, siswa mampu mengklasifikasikan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Untuk yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih caranya Islam dapat berkembang pesat di Indonesia, bahkan ke segala penjuru dunia? Lalu, bagaimana juga perkembangan Islam di Indonesia pada saat ini? Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini ada sejak abad 7 sampai abad 16 Masehi. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang masuk ke Indonesia, mereka melakukan perdagangan. Perdagangan ini berlangsung di Indonesia dan semakin lama semakin pesat sehingga membentuk sebuah pemukiman yang dinamakan dengan Pekojan. Untuk jalur yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Saudagar Muslim dari luar yang datang ke Indonesia kemudian melakukan perkawinan dengan orang pribumi. Untuk syarat perkawinan, orang pribumi yang belum masuk Islam diwajibkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu agar mereka menerima ajaran Islam. Dan selanjutnya melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini biasanya dibawa oleh seorang guru agama, kiai maupun ulama. Untuk jalur pendidikan ini berkembang pesat pada pondok pesantren. Pesantren terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Dan jalur yang selanjutnya yaitu melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal yaitu Syekh Hamzah Fanshuri, Syekh Syamsuddin, Syekh Abdul Samad, dan Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Dan selanjutnya jalur masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui jalur kesenian. Jalur kesenian ini seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni contohnya lagu-lagu
Islam atau lagu-lagu daerah seperti Jublak-Jublak Suwong yang dibawa oleh Wali Songo. Hasil-hasil seni juga dapat dilihat seperti bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur utara. Jalur ini dengan rute Arab yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan yang terakhir Indonesia. Untuk jalur yang kedua yaitu disebut dengan jalur selatan, yang dengan rute Arab, Mekah atau Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan kemudian Indonesia. Ya. Untuk teori masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Persia, dan yang ketiga ada teori Mekah. Teori Gujarat itu sendiri diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi. Dan untuk teori yang kedua, teori Persia, diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Persia asal Persia yang kemudian singgah ke Gujarat sebelum masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Dan teori yang ketiga, teori Mekah, diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh seorang Muslim yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Untuk selanjutnya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Materi yang akan dibahas atau topik pembahasan yaitu menurut kalian sejak kapan Islam masuk ke Indonesia, dan sertakan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Islam itu masuk pada tahun tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan Islam di Indonesia pada abad ke-12 sampai abad ke-16 pada wilayah Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Silakan kalian untuk berdiskusi, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas. Diskusi Ibu beri waktu selama 10 menit mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu pembahasan yang telah didiskusikan dalam kelompok kalian. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 dan selanjutnya kepada kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, dari hasil presentasi kalian itu sudah betul semua ya. Selanjutnya ada yang dapat menyimpulkan materi yang telah kita bahas di hari ini? Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur yang paling kuat, yaitu melalui jalur perdagangan, kesenian, dan pendidikan. Untuk teori masuknya Islam itu sendiri terdapat 3 teori. Yang pertama teori Gujarat yang dibawa oleh pedagang Gujarat atau India. Yang kedua teori Persia, di mana para pedagang Persia membawa ajaran Islam dari Persia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu teori Mekah, di mana seorang Muslim yang berasal dari Mekah atau Timur Tengah datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Dan selanjutnya penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama yaitu persyaratan untuk masuk Islam itu sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat tersebut, seseorang sudah dianggap masuk Islam karena keyakinannya.
Dan yang kedua, dalam ajaran Islam itu sendiri tidak mengenal kasta-kasta. Dalam Islam, semua orang atau semua manusia itu dianggap memiliki kedudukan yang sama. Dan yang ketiga, yaitu dalam upacara-upacara keagamaan Islam tidak memerlukan biaya yang mahal. Kemudian di Indonesia itu sendiri yang terkenal dengan orangnya yang ramah tamah dan mudah untuk bergaul, sehingga ajaran Islam mudah untuk diterima dan disebarluaskan oleh orang pribumi itu sendiri. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.